Langit pagi itu berselimut awan kelabu, meski tak sampai mengguyur tanah dengan hujan. Namun semilir angin yang menyelinap di sela-sela jendela rumah cukup membuat Kiran meringkuk dalam selimut hangatnya sedikit lebih lama. Ia belum ingin bangun, bukan karena malas, tapi karena sepi yang menyelimuti rumah itu membuatnya tak punya semangat untuk memulai hari. Jam dinding di kamarnya sudah menunjukkan pukul 5.45 pagi. Suara azan subuh tadi nyaris tak terdengar dari balik dinding rumah yang rapat, mungkin karena jendela tertutup semalaman. Kiran menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Di luar, suara langkah tetangga yang terburu-buru terdengar samar. Dunia bergerak, dan ia tahu ia juga harus mulai berjalan. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur, mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan sebelum mengucap lirih doa bangun tidur. Rambutnya yang panjang menjuntai berantakan, namun tetap tampak indah, seperti benang sutra hitam pekat yang jatuh menyentuh bahunya. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar mandi dan membasuh wajahnya. Air dingin yang menyentuh kulit membuatnya sedikit terbangun dari lamunan. Kiran, perempuan berusia 27 tahun, adalah sosok istri yang sederhana namun penuh pengertian. Ia bukan tipe yang gemar berdandan mencolok atau memamerkan segala hal ke media sosial. Baginya, kebahagiaan bukanlah soal seberapa mewah barang yang dimiliki, tapi seberapa tenang hati saat menjalani hari. Ia menikah dengan Hakim 2 tahun lalu, setelah melewati masa pendekatan yang cukup singkat. Keduanya bertemu melalui perkenalan keluarga, dan saat itu Hakim dikenal sebagai pria dewasa yang berwibawa. Kiran sempat ragu, namun karena dorongan keluarga serta keyakinannya pada takdir, ia akhirnya menerima lamaran Hakim. Kini, mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk mereka tempati berdua. Dindingnya dicat warna krem lembut, dan di ruang tengah terdapat rak buku sederhana serta satu set sofa yang mulai memudar warnanya karena usia. Meski begitu, Kiran selalu menjaga kebersihannya dengan baik. Pagi itu, seperti biasa, ia menyiapkan sarapan. Di dapur kecil yang terletak tak jauh dari ruang tamu, ia sibuk mengiris bawang merah, menanak nasi, dan menggoreng telur. Tidak ada suara musik yang mengiringi aktivitasnya, hanya dentingan sendok dan wajan yang sesekali beradu, menjadi irama rutin dalam hidupnya. Wajahnya tampak tenang, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Ada sejenis keteguhan di sana, namun juga keraguan yang terselip. Ia seperti perempuan yang terbiasa menahan, menyembunyikan, dan mengikhlaskan. Bukan karena lemah, tapi karena tahu tidak semua hal harus diungkapkan dengan kata. Selesai memasak, Kiran menata 2 piring di meja makan. Nasi hangat, telur dadar, dan sambal terasi menjadi menu pagi itu. Ia tahu Hakim tak suka makanan yang rumit. Sesederhana ini sudah cukup membuat suaminya tersenyum, setidaknya dulu. Hakim sendiri masih tertidur di kamar. Ia biasanya bangun pukul 7, lalu bersiap pergi bekerja sebagai manajer operasional di salah satu perusahaan logistik. Pekerjaannya menuntut disiplin tinggi, dan Hakim cukup dikenal sebagai pria tegas di kantor. Di luar, ia adalah sosok yang dihormati. Tapi di dalam rumah, ia lebih pendiam. Kiran memandangi pintu kamar yang masih tertutup, lalu duduk di meja makan tanpa menyentuh makanannya. Ia hanya diam, menunggu. Tangannya sibuk memainkan ujung lengan bajunya, mencoba mengusir kegelisahan yang tak pernah ia undang. Pagi itu terasa lebih hening dari biasanya. Bahkan suara burung di pepohonan pun seakan enggan bersuara. Setelah beberapa menit, pintu kamar terbuka. Hakim muncul dengan kemeja putih yang belum dikancing, rambutnya sedikit acak-acakan, dan wajahnya masih menyisakan kantuk. "Pagi," ucap Kiran lembut sambil tersenyum. Hakim hanya mengangguk, tanpa membalas senyum itu. Ia berjalan melewati meja makan, mengambil segelas air dari kulkas, lalu meneguknya cepat. "Aku masak telur dadar."
Sama sambal terasi yang kamu suka. Kiran mencoba memulai percakapan. Jawab Hakim singkat, lalu duduk dan mulai makan tanpa banyak bicara. Kiran sudah terbiasa dengan sikap suaminya. Hakim memang bukan pria yang cerewet atau romantis. Tapi akhir-akhir ini, suasananya terasa lebih dingin. Ia sering pulang malam, jarang bicara, dan tak lagi menyentuh Kiran sebagaimana suami menyentuh istrinya. Namun Kiran tidak pernah mengeluh. Ia percaya, dalam rumah tangga, ada fase-fase seperti ini. Fase di mana cinta tak banyak berbicara, tapi tetap hadir dalam bentuk kesetiaan. Ia memilih untuk bertahan, untuk terus menjadi istri yang bisa diandalkan. Siang ini aku pulang agak telat. Ada meeting tambahan, ujar Hakim tanpa menoleh. Kiran mengangguk. Iya, hati-hati ya. Jangan lupa makan siang. Hakim bangkit dari kursi, mengambil jaket dan tas kerjanya. Tanpa berpamitan, ia langsung keluar rumah. Pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang lebih sunyi dari sebelumnya. Kiran masih duduk di meja makan, menatap piring yang belum disentuh. Ia tak merasa lapar. Ia hanya merasa kosong. Di siang hari, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Kiran menyibukkan diri dengan menulis. Ia adalah penulis lepas yang sering mengisi kolom di beberapa majalah daring. Topik tulisannya ringan, tentang kehidupan, perasaan, dan pernikahan. Ia menulis dengan nama pena, karena tidak ingin suaminya tahu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu Hakim tidak peduli. Tulisan-tulisannya banyak disukai pembaca. Gaya bahasanya jujur, hangat, dan menyentuh. Ia seperti menuliskan isi hati banyak perempuan di luar sana. Perempuan yang memilih diam, tetapi punya dunia kecil tempat mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Di ruang kerja kecilnya yang terletak di sudut rumah, Kiran duduk menghadap laptop. Tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanan mengetik perlahan. Cinta bukan hanya tentang bagaimana kamu mencintaiku di awal, tapi tentang bagaimana kamu tetap tinggal di saat aku mulai kehilangan bentuk terbaikku. Ia terdiam sejenak. Kalimat itu terlalu jujur. Terlalu mirip dengan apa yang ia rasakan. Sore menjelang, Kiran menyiram tanaman-tanaman kecil di halaman belakang. Ia menyukai kegiatan itu, seperti terapi diam yang menyegarkan. Ada pot bunga matahari, mawar, dan beberapa tanaman herbal yang ia tanam sendiri. Semuanya tumbuh dengan baik, seolah tahu bahwa pemiliknya membutuhkan mereka. Angin sore membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menyegarkan. Langit mulai berubah warna menjadi jingga, menyiratkan hari yang perlahan merambat ke malam. Dan seperti biasanya, Kiran menyambut malam dengan hati yang tidak menuntut. Kiran. Namanya sederhana, hidupnya pun demikian. Namun hatinya adalah taman yang luas, penuh bunga-bunga harapan, meski sering diguyur hujan tak diundang. Ia belum tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin tetap menjadi perempuan yang setia pada pilihannya. Pada senyum yang ia berikan, meski tak dibalas. Pada luka yang ia redam, meski tak pernah dipedulikan. Dan itulah awal dari segalanya. Malam turun perlahan, membawa dingin yang tak hanya terasa di kulit, tapi juga merayap diam-diam ke dalam hati. Kiran duduk di ruang tamu, bersandar di ujung sofa yang mulai aus. Televisi menyala, menampilkan acara sinetron yang tak benar-benar ia tonton. Suara-suara dari layar hanyalah pelengkap, penepis sunyi agar rumah tak terdengar terlalu hampa. Jam dinding menunjukkan pukul 21.12. Hakim belum pulang. Sudah hampir 3 jam lewat dari waktu pulangnya yang biasa. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Ponsel Kiran tergeletak di meja. Kadang-kadang ia melirik layar yang tetap gelap. Ia tidak menelepon, bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah terlalu sering diabaikan. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Hakim benar-benar ada rapat tambahan.
Mungkin sinyalnya buruk. Atau mungkin, ia memang tak ingin memberitahu. Kiran menggigit bibirnya pelan, lalu menatap lampu gantung yang menggantung di atasnya. Cahaya putih pucat memancar dari sana, tapi tak cukup hangat untuk membuat ruangan itu terasa hidup. 2 tahun lalu, rumah ini begitu riuh. Saat awal pernikahan, Hakim sering memeluknya dari belakang saat Kiran sedang memasak. Mereka tertawa saat gagal membuat sambal yang enak, atau saat Hakim secara tidak sengaja menumpahkan teh manis ke karpet. Semua terasa sederhana, tapi indah. Kini semua itu tinggal kenangan. Bahkan sisa-sisa kehangatannya pun seakan sudah menguap bersama waktu. Ketika suara kunci pintu terdengar, jantung Kiran berdegup lebih cepat. Ia segera berdiri, berjalan menuju pintu dan menyambut suaminya. "Sudah makan, Mas?" tanyanya lembut. Hakim tak menjawab. Ia langsung melepas sepatu, menyampirkan jaket ke sandaran kursi, lalu duduk tanpa memedulikan keberadaan Kiran. "Aku panasin makanannya, ya?" "Enggak usah. Aku udah makan di luar," jawab Hakim singkat. Ia menyalakan televisi dan mengganti saluran tanpa ekspresi. "Oh, ya sudah." Kiran menarik napas, lalu perlahan kembali ke dapur. Ia merapikan piring makan yang seharian belum disentuh. Sisa lauk ia simpan kembali ke dalam kulkas. Gerak-geriknya tenang, tapi hatinya bergolak. Di ruang tengah, suara televisi dan dering notifikasi ponsel Hakim saling bersahutan. Kiran bisa mendengar tawa pelan dari mulut suaminya. Ia penasaran, tapi memilih diam. Tak lama kemudian, Hakim masuk ke kamar. Kiran masih membereskan piring saat terdengar suara air dari kamar mandi. Ia tahu, setelah itu Hakim akan langsung tidur. Tanpa banyak bicara, tanpa cium selamat malam, tanpa peluk hangat yang dulu pernah menjadi rutinitas mereka. Kiran berjalan ke kamar setengah jam kemudian. Hakim sudah berbaring di sisi ranjang, membelakangi. Lampu sudah dipadamkan. Ia bisa mendengar napas suaminya yang berat dan dalam. Kiran ikut berbaring, menghadap ke langit-langit. Dalam gelap, matanya terbuka lebar. Hatinya menggeliat, dipenuhi pertanyaan yang tidak berani ia utarakan. Apa aku masih dicintai? Pagi berikutnya datang dengan sinar matahari yang cerah. Tapi rumah itu masih kelabu. Kiran bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuat sarapan dan menyeduh kopi kesukaan Hakim. Ia tahu, meski suaminya dingin, ia tetap ingin menjadi istri yang menjalankan tanggung jawabnya. Namun pagi itu terasa berbeda. Ketika Hakim duduk di meja makan, ia tidak menyentuh kopi yang disuguhkan Kiran. Ia makan dengan cepat, lalu berdiri, mengambil jaket, dan bersiap pergi. "Mas, nanti pulangnya mau aku masakin apa?" tanya Kiran pelan. Hakim berhenti sejenak di ambang pintu. Tatapannya tajam tapi datar. "Enggak usah masak. Aku enggak makan di rumah," jawabnya sebelum melangkah keluar. Pintu tertutup. Suara motor menjauh. Dan Kiran kembali sendiri. Lagi-lagi. Hari itu, Kiran tidak menulis. Ia tidak menyiram tanaman. Ia hanya duduk di kursi rotan dekat jendela, menatap keluar. Jalan kecil di depan rumah tampak sepi. Angin bertiup perlahan, menggerakkan dedaunan. Burung-burung beterbangan, bebas. Kiran berpikir tentang hidupnya, tentang dirinya. Ia tidak pernah membayangkan pernikahan seperti ini. Ia tumbuh di keluarga yang sederhana tapi hangat. Ayahnya dulu selalu menggandeng tangan ibunya saat ke pasar. Ibunya sering membelai rambut ayahnya ketika duduk bersantai di sore hari. Ia percaya cinta bisa bertahan, meski usia dan keadaan berubah. Tapi sekarang, ia mulai ragu. Apakah cinta bisa tetap hidup jika hanya satu orang yang menjaga? Saat senja mulai merayap, Kiran memutuskan keluar rumah. Ia berjalan kaki ke warung kecil di ujung jalan untuk membeli beberapa bahan masakan. Warung itu milik Bu Yayah,
Tetangga ramah berusia 50-an yang sudah mengenal Kiran sejak ia pindah ke lingkungan itu. "Lama gak kelihatan, Kir," sapa Bu Yayah sambil menimbang cabai. "Iya, Bu. Akhir-akhir ini lebih banyak di rumah aja," jawab Kiran tersenyum kecil. "Mas Hakim sehat? Jarang kelihatan juga." Kiran mengangguk pelan. "Sehat, Bu. Sibuk kerja, kayaknya." Bu Yayah menatap Kiran lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya tersenyum. "Kalau butuh teman cerita, rumah ibu terbuka kapan aja, ya," katanya tulus. Kiran tersentak, lalu mengangguk, merasa haru. "Terima kasih, Bu." Sore itu, Kiran berjalan pulang dengan kantong belanja di tangan. Di pikirannya, berbagai kenangan datang dan pergi. Senyum Hakim saat mereka pertama kali menikah. Janji-janji kecil yang pernah diucapkan. Rasa bangga saat memeluknya di depan keluarga besar. Tapi semua itu sekarang tinggal kenangan. Rumah itu masih berdiri, tapi jiwanya perlahan-lahan mati. Dan Kiran sedang belajar menyadari bahwa ia tidak bisa menyelamatkan pernikahan seorang diri. Hari demi hari berlalu seperti bayang-bayang yang lewat tanpa suara. Kehidupan Kiran tak banyak berubah. Rutinitas pagi tetap dijalankan. Bangun sebelum fajar, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan meski sering tak disentuh, dan menunggu Hakim pulang. Tapi satu hal yang pasti berubah, rasa. Kiran tidak tahu sejak kapan tepatnya senyum Hakim mulai memudar. Tidak tahu kapan genggaman tangan itu berhenti terasa hangat. Yang ia tahu, kini ia dan suaminya tinggal di atap yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi tanpa suara, tanpa pertengkaran, tanpa alasan yang jelas. Seolah cinta mereka meredup dalam diam. Pagi itu, Kiran memutuskan untuk membersihkan lemari pakaian. Ia ingin mengalihkan pikirannya. Saat membuka laci tempat suaminya biasa menyimpan barang pribadi, tak sengaja ia menemukan sesuatu. Sebuah struk pembelian dari toko perhiasan. Kiran mengernyit. Tanggalnya baru seminggu lalu. Pembelian sebuah cincin emas putih dengan berlian kecil. Tapi, ia tak pernah menerima cincin itu. Tidak untuk ulang tahunnya. Tidak untuk perayaan apapun. Tangannya gemetar sedikit saat melipat kembali kertas itu dan memasukkannya ke tempat semula. Ia tidak ingin langsung menuduh, tidak ingin menyimpulkan apapun. Namun luka itu mulai muncul. Perihnya diam-diam, halus, tapi menghunjam. Beberapa hari setelahnya, Hakim mulai sering pulang larut malam. Kadang lewat tengah malam. Kadang tidak pulang sama sekali, dengan alasan lembur atau rapat mendadak. Kiran menahan diri. Ia mencoba percaya. Tapi dalam hati, ada bagian kecil yang terus menjerit ingin tahu. Ia tak pernah membuntuti suaminya. Ia tidak mencari tahu dengan membuka ponselnya secara diam-diam. Tapi ia menyadari, perasaan curiga yang dulu tak pernah hadir, kini mulai menjadi teman duduk yang tak diundang. Suatu malam, saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Hakim pulang dengan aroma parfum asing di tubuhnya. Bukan parfum biasa yang pernah dikenakan. Lebih tajam, lebih mewah, dan tidak dikenali Kiran. Ia yang tengah duduk membaca di ruang tamu berdiri dan menatap Hakim pelan. "Mas, capek?" tanyanya pelan. Hakim hanya mengangguk singkat. Tak menatapnya. Langsung masuk kamar. Kiran berdiri di ambang pintu, melihat punggung lelaki yang dulu ia pikir akan selalu mencintainya. Kini jarak itu tak lagi bisa dijangkau. Keesokan harinya, Kiran duduk di taman belakang, tempat favoritnya untuk menulis dan menyendiri. Ia membawa laptop dan secangkir teh melati. Namun hari itu, jari-jarinya tak mampu menari di atas keyboard. Hatinya terlalu sesak. Bayangan tentang suaminya, aroma parfum asing itu, dan struk perhiasan yang masih tersimpan di pikirannya membuat kepalanya berat.
Ia menatap pohon jambu yang tumbuh tinggi di sudut halaman, teringat saat Hakim menanamnya sendiri 2 tahun lalu. Kita tanam pohon ini, ya, Kir. Biar nanti buahnya bisa kamu petik sendiri. Aku mau kamu punya taman kecil yang bisa bikin kamu tenang. Itu kata-katanya dulu. Kini, bahkan pohon itu pun terasa sepi. Kiran menyandarkan tubuhnya pada kursi kayu, menutup mata. Dalam kesunyian itu, ia mulai menyadari sesuatu. Ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia begitu fokus menjaga rumah tangga ini, hingga lupa bahwa hatinya sendiri butuh dijaga. Ia mulai menahan terlalu banyak, menelan luka demi luka. Ia bertahan, bahkan saat hatinya hampir retak. Tapi, berapa lama lagi ia bisa seperti ini? Beberapa hari setelah itu, sebuah momen kecil mengubah banyak hal dalam diri Kiran. Pagi itu, ia sedang di pasar membeli sayuran. Di sela keramaian, ia melihat seorang wanita separuh baya menangis sambil memeluk cucunya. Ia duduk di trotoar, berusaha menenangkan si kecil yang rewel. Kiran menghampiri dan menawarkan bantuan. Wanita itu hanya tersenyum lemah dan berkata, "Hidup itu kadang lucu, Nak. Orang yang kita kira akan setia seumur hidup, ternyata cuma mampir sebentar. Tapi kadang dari situ kita baru bisa benar-benar mengenal diri sendiri." Ucapan itu menghantam dada Kiran. Saat pulang ke rumah, Kiran berdiri di depan cermin cukup lama. Ia menatap wajahnya sendiri, yang mulai lelah, tapi masih cantik. Mata yang masih bening meski sering berkaca-kaca. Dan hati yang meski remuk, masih berdetak dengan harapan. Hari itu, ia menulis. Bukan cerita cinta fiksi seperti biasanya, tapi tentang perempuan yang bertahan di dalam rumah yang dingin, menunggu pelukan yang tak pernah datang. Dan bagaimana perempuan itu, suatu hari, mulai belajar memeluk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Kiran mulai berubah. Ia tetap melayani Hakim seperti biasa. Tapi kali ini, dengan hati yang mulai membatasi ekspektasi, ia mulai menyibukkan diri kembali dengan dunia tulis-menulis. Ia mengirimkan beberapa cerpennya ke majalah daring, dan satu di antaranya mendapat respons positif. Ia juga mulai bergabung dalam komunitas penulis lokal, bertemu dengan orang-orang baru, saling berbagi cerita dan pengalaman. Di sana, Kiran merasa hidup kembali. Meski ia tak membagikan kisah pribadinya, tapi dari wajahnya, orang-orang tahu ada sesuatu dalam dirinya yang sedang ia perjuangkan. Salah satu anggota komunitas itu, Bu Hana, seorang penulis senior yang lembut, pernah berkata padanya, "Kiran, luka itu tidak untuk disembuhkan buru-buru, tapi kamu bisa menulis dengan darahnya. Suatu hari nanti, tulisanmu akan menyelamatkan bukan cuma dirimu, tapi juga perempuan-perempuan lain." Dan Kiran percaya itu. Suatu malam, saat Hakim pulang seperti biasa tanpa banyak bicara, Kiran hanya berkata pelan, "Aku mulai nulis lagi." Hakim hanya melirik singkat, "Bagus, kalau itu bikin kamu sibuk." Kiran tidak kecewa. Tidak kali ini. Ia sudah mulai menerima bahwa pengakuan dan penghargaan tidak selalu datang dari orang yang paling dekat. Yang penting, kini ia tak lagi sepenuhnya hampa. Hari-hari Kiran mulai dipenuhi dengan kegiatan baru. Ia tak lagi hanya menunggu Hakim pulang, menyiapkan makanannya, dan meraba-raba hati suaminya yang semakin menjauh. Kini, waktunya terbagi antara menulis, menghadiri pertemuan komunitas penulis, serta beberapa proyek kecil yang mulai datang melalui dunia daring. Salah satunya adalah tawaran menjadi editor lepas dari seorang penulis muda yang tertarik dengan gaya bahasa Kiran. Itu adalah langkah kecil, tapi bagi Kiran, cukup besar untuk membuatnya merasa dihargai kembali. Malam itu, ia duduk di meja kerja sambil menandai naskah yang dikirim padanya. Tangannya cekatan, matanya fokus, dan pikirannya sibuk menilai alur dan karakter. Ia nyaris lupa waktu ketika terdengar suara pintu rumah terbuka. Hakim pulang.
Apa kamu masak malam ini? Tanya Hakim dari ambang pintu, tanpa menatapnya. Suaranya datar, nyaris seperti kebiasaan, bukan pertanyaan tulus. Kiran meletakkan pulpen dan menoleh. Aku beli makanan dari luar tadi, Mas. Kupikir kamu akan pulang lebih larut lagi seperti biasa. Hakim tidak menjawab. Ia berjalan ke dapur, membuka tutup makanan, lalu duduk di meja makan sendirian. Ia makan tanpa banyak bicara. Tapi Kiran bisa merasakan sesuatu mulai bergeser. Bukan karena makanan, bukan karena Kiran tidak menyambutnya dengan teh hangat seperti biasa, tapi karena, untuk pertama kalinya, Kiran tidak duduk menemaninya. Kiran kembali ke meja kerja. Tak lama kemudian, Hakim muncul di belakangnya. Sekarang kamu sibuk banget, ya? Suaranya pelan, tapi terdengar seperti menyimpan nada asing. Kiran menoleh, berusaha tersenyum. Aku dapat beberapa pekerjaan dari teman komunitas. Ngedit naskah, dan beberapa tulisanku juga mulai dibaca orang. Nggak nyangka, sih. Hakim mengangguk kecil, lalu berkata, kamu nggak pernah cerita soal ini. Kiran diam sejenak. Ada rasa getir di hatinya. Ia ingin mengatakan, karena kamu juga tidak pernah bertanya. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya, aku pikir kamu sibuk. Hakim kembali diam, lalu pergi ke kamar. Kiran menatap punggung suaminya yang menjauh. Entah kenapa, kali ini, bukan lagi rasa kehilangan yang ia rasakan, tapi kelegaan. Keesokan harinya, Kiran menghadiri pertemuan komunitas di sebuah kafe kecil. Hari itu temanya ringan, tulisan dan perjalanan hidup. Setiap peserta diminta membacakan cuplikan cerita pendek yang mereka tulis berdasarkan pengalaman pribadi. Ketika giliran Kiran tiba, ia membacakan cerpen berjudul Perempuan yang Duduk di Tepi Waktu. Ceritanya tentang seorang istri yang menunggu suaminya setiap malam di beranda rumah. Ia menyiapkan teh, mengenakan gaun terbaiknya, berharap suaminya akan memuji atau sekadar menatapnya dengan hangat. Tapi malam demi malam, sang suami hanya lewat begitu saja, tanpa pelukan, tanpa kata. Saat Kiran selesai membaca, ruangan sunyi beberapa detik, sebelum akhirnya disambut tepuk tangan. Beberapa mata terlihat berkaca-kaca. Seusai acara, Bu Hana menghampirinya. Kiran, katanya lembut, cerpenmu seperti pisau yang indah. Tajam tapi tidak menyakiti. Itu bakat langka. Kiran tersenyum kecil. Aku menulisnya sambil menangis. Karena itu terasa nyata. Mereka duduk sebentar di sudut kafe. Dari kejauhan, musik jazz pelan terdengar mengalun. Bu Hana lalu bertanya, bagaimana hubunganmu dengan suamimu sekarang? Pertanyaan itu membuat Kiran terdiam beberapa saat. Aku enggak tahu. Aku masih tinggal bersamanya. Tapi rasanya aku sedang berjalan menjauh. Kadang, menjauh adalah cara terbaik untuk kembali menemukan dirimu sendiri, jawab Bu Hana tenang. Beberapa minggu kemudian, perubahan pada Kiran mulai tampak nyata. Ia lebih ceria, lebih percaya diri. Bahkan penampilannya berubah, tidak lagi dengan daster lusuh di rumah sepanjang hari. Kini, Kiran mulai merawat dirinya. Tak berlebihan, tapi cukup untuk membuat cermin kembali ramah padanya. Suatu pagi saat ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain berwarna krem, pakaian yang biasa ia pakai saat hendak menghadiri pertemuan komunitas, Hakim melihatnya dengan tatapan berbeda. Kamu mau kemana? Tanyanya sambil memegang kopi. Acara komunitas. Ada workshop penulisan. Aku jadi salah satu pemateri kecil. Pemateri? Iya. Aku ditawari mengisi sesi kecil tentang gaya bercerita perempuan. Hakim diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, kamu kelihatan beda sekarang. Beda gimana? Tanya Kiran, menahan nafas. Lebih sibuk, lebih rapi, lebih banyak senyum. Kiran hanya mengangguk.
Ia tidak ingin menyombongkan diri, tidak juga ingin menyindir. Ia hanya ingin Hakim tahu, dalam diam, ia sedang belajar tumbuh kembali. Setelah Kiran pergi, Hakim duduk sendiri di ruang tamu. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Ada rasa aneh dalam hatinya. Ia tak bisa menjelaskannya, tapi entah sejak kapan, kehadiran Kiran yang dulu terasa begitu pasti, kini mulai terasa seperti sesuatu yang bisa hilang. Dan kenyataan itu tidak membuatnya tenang. Di tempat acara, Kiran berdiri di depan ruangan kecil yang diisi 20 peserta. Ia membagikan pengalamannya sebagai penulis pemula yang bangkit dari keheningan rumah tangga yang dingin. Ia tidak menyebut nama suaminya, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi isi ceritanya menggambarkan luka-luka kecil yang dirasakan begitu banyak perempuan di ruangan itu. Setelah acara selesai, seorang pria parubaya menghampirinya dan berkata, "Tulisanmu seperti pelukan untuk kami yang juga pernah merasa tak terlihat." "Terima kasih." Kiran tersenyum dan mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa suara hatinya bukan hanya terdengar, tapi juga berarti. Malam harinya, saat kembali ke rumah, Hakim sedang duduk di ruang tamu. Kiran menghampirinya dan meletakkan buku kecil di meja. "Apa ini?" tanya Hakim. "Antologi cerpen pertama aku. Ada satu tulisanku di situ. Aku janji kirim satu buat semua penulisnya." Hakim membuka lembar pertama. Di sana, tertulis nama Kiran dengan tinta emas, Kiran Indira Ramadhani. Ia membalik halaman, membaca pelan-pelan. Dan saat sampai di cerita, perempuan yang duduk di tepi waktu, ia terdiam lama. Kiran hanya berdiri dan tersenyum. "Aku mau mandi dulu." Dan ketika ia masuk ke kamar, Hakim masih memegang buku itu, dengan mata yang tak bisa berpaling dari kalimat-kalimat yang menohok diam-diam ke dadanya. Sudah lebih dari sebulan sejak Kiran mulai menekuni aktivitas barunya di dunia tulis-menulis. Meskipun ia masih memasak, membersihkan rumah, dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri, tapi ada yang berbeda. Ia tak lagi berada di sekeliling Hakim sepanjang waktu. Ia tak lagi mendengarkan dengan patuh setiap kalimat suaminya, apalagi memaksa diri untuk menjadi apa yang diinginkan Hakim. Dan itu membuat Hakim merasa tak nyaman. Bukan karena Kiran berubah menjadi buruk, justru sebaliknya. Hakim merasa kalah. Ia kehilangan kontrol atas seorang perempuan yang selama ini tidak pernah melawan. Ia mulai menyadari bahwa senyuman Kiran bukan lagi untuk dirinya. Ia mulai merasakan bahwa ruang rumah yang dulu penuh ketundukan kini dipenuhi keheningan yang menggema, dingin, dan tak memihak siapapun. Suatu malam, Hakim pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membuka pintu dengan sedikit kasar, meletakkan tas kerja di sofa, lalu melihat sekeliling rumah. Sepi. Kiran tidak di dapur, tidak juga di ruang kerja. Lalu ia mendengar suara dari kamar mandi, suara air mengalir dan nyanyian kecil. Bukan nyanyian untuk menyambutnya, melainkan lagu lama yang sering diputar Kiran saat masih lajang dulu. Hakim duduk di sofa. Ia menatap dinding kosong, lalu pandangannya jatuh ke atas meja. Di sana, ada setumpuk buku, beberapa nota transfer dari klien, dan undangan acara komunitas bertuliskan nama Kiran. Tanpa sadar, tangannya meremas undangan itu. Ia membaca detailnya. Acara penghargaan kecil dari sebuah komunitas sastra lokal. Nama Kiran ada dalam daftar nominasi penulis cerita terbaik. Dan yang paling menusuk, tanggalnya adalah besok malam. Kiran belum mengatakan apapun padanya. Pagi harinya, saat sarapan, Hakim membuka pembicaraan. "Kamu nggak bilang kalau besok ada acara?" Kiran menatapnya sejenak, lalu menjawab, "Oh, iya. Baru kemarin dikabarin. Aku masih mikir mau datang atau enggak." Hakim menyisipkan kopi dengan nada yang dingin. "Kenapa kamu enggak cerita langsung?" Kiran menunduk sesaat, tapi suaranya tenang. "Aku pikir kamu enggak akan tertarik."
Biasanya juga kamu gak mau tahu soal kegiatan aku. Jawaban itu seperti tamparan. Tapi Hakim tidak menunjukkan reaksi. Ia hanya menatap istrinya dengan pandangan yang sulit dijelaskan, antara marah, terancam, dan bingung. Aku suamimu, Kir. Setidaknya, kamu bisa hargai itu. Aku selalu menghargaimu, Mas. Tapi, kamu juga tahu, selama ini aku gak pernah punya ruang untuk tumbuh. Sekarang aku cuma sedang menikmati apa yang semestinya bisa aku jalani sejak dulu. Kiran berdiri dari meja. Ia membawa piringnya ke dapur tanpa menoleh ke belakang. Hakim menatap punggungnya. Punggung yang dulu lemah lembut dan menurut, kini tampak kuat dan tegak. Dan itu mengganggu egonya. Malam penghargaan tiba. Kiran bersiap dengan dress sederhana berwarna navy. Rambutnya disanggul rapi, dengan anting mungil di telinga. Wajahnya tidak dibuat-buat cantik, tapi kepercayaan diri yang memancar darinya membuat semua mata menoleh. Hakim berdiri di ambang pintu kamar, memerhatikannya dari belakang. "Kamu yakin mau datang sendiri?" tanyanya akhirnya. Kiran menoleh, lalu berkata, "Aku bisa sendiri, Mas." Jawaban itu menohok Hakim lebih dalam dari yang ia kira. Ia melihat istrinya benar-benar pergi, bukan dari rumah, tapi dari genggamannya. Saat pintu tertutup, Hakim duduk sendiri di sisi tempat tidur. Ia membuka ponselnya, menelusuri foto-foto Kiran saat masih jadi ibu rumah tangga penuh waktu, tersenyum polos di dapur, menggulung rambut dengan daster, membawa nampan berisi teh. Kini perempuan itu tak lagi ada. Yang ada adalah Kiran yang baru. Kiran yang tak lagi meminta restu untuk hidupnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Hakim mulai sering pulang lebih malam. Sesekali sengaja tidak memberi kabar. Kiran tak lagi bertanya. Bahkan saat Hakim pulang pukul 1 dini hari dan tubuhnya berbau alkohol tipis, Kiran hanya berkata, "Kalau Mas lapar, ada makanan di meja." Tidak ada marah, tidak ada tangis, tapi itu justru menyiksa. Sikap Kiran yang datar, yang tak peduli, yang tidak cemburu, tidak bertanya, tidak membantah, membuat Hakim merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Dan ia membenci perasaan itu. Di kantor, Hakim mulai akrab dengan salah satu rekan wanita bernama Putri. Seorang karyawan magang yang terbiasa memuji apapun yang Hakim kerjakan. Bagi Hakim yang sedang haus validasi, Putri adalah pelarian yang menyenangkan. Kehangatan Putri terasa seperti oase. Ia tertawa saat Hakim melontarkan lelucon garing, mendengarkan saat ia mengeluh, bahkan menawarkan diri membuatkan kopi setiap pagi. Saat mereka duduk di ruang istirahat, Putri berkata pelan, "Pak Hakim, istri Bapak pasti beruntung ya punya suami seperti Bapak." Hakim terkekeh. "Ah, belum tentu. Sekarang dia kayak dunia barunya sendiri." Putri mengangguk. Kadang perempuan memang berubah saat mereka mulai tahu mereka bisa berdiri sendiri. Kalimat itu menghantam Hakim, tapi ia mengabaikannya. Ia terlalu tenggelam dalam egonya untuk melihat bahwa yang hilang bukan Kiran, melainkan cintanya sendiri yang tidak pernah ia rawat. Malam itu, Hakim pulang dalam keadaan mabuk ringan. Ia mengetik pesan singkat di WhatsApp, jari-jarinya goyah, pikirannya gelap oleh campuran emosi, gengsi, dan ketakutan akan kehilangan kendali. Dan di layar ponsel, kalimat itu tertulis jelas. "Aku udah gak sanggup jalanin ini, Kir. Kita akhiri aja. Talak dariku. Cukup lewat ini." Ia menekan kirim, tanpa berpikir panjang, tanpa tahu bahwa itu adalah awal dari hidup barunya yang penuh penyesalan. Pagi itu langit tampak mendung, seperti menyerap sisa-sisa emosi yang membatu di dalam kamar tidur Kiran. Ia duduk diam di ujung ranjang, tangan menggenggam ponsel yang masih menyala. Pesan dari Hakim menatapnya seperti pisau yang baru saja menusuk dengan tenang, dingin, tapi menyakitkan. "Aku udah gak sanggup jalanin ini, Kir. Kita akhiri aja.
Talak dariku, cukup lewat ini. Tak ada tanda baca di akhir kalimat. Tidak ada jeda, tidak ada pertimbangan. Hanya sebuah pernyataan telanjang yang seolah menandakan bahwa ia bukan lagi perempuan yang pantas diperjuangkan, atau setidaknya dijelaskan. Kiran tidak menangis. Ia hanya menatap layar itu lama sekali, sebelum akhirnya mematikan ponselnya dan memeluk dirinya sendiri dalam diam. Di dadanya, ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan, seperti lubang yang tiba-tiba muncul, tanpa suara, tanpa aba-aba. Tapi yang paling membuatnya sesak bukanlah kata talak itu sendiri, melainkan caranya. Lewat pesan, tanpa keberanian menatap matanya, tanpa penghormatan terakhir. Ia menghela napas panjang, bangkit, lalu membuka jendela. Udara pagi yang masuk membawa aroma tanah basah. Hujan baru saja turun. Mungkin ini pertanda bahwa sesuatu telah selesai, dan sesuatu yang lain akan segera dimulai. Hari-hari setelah talak itu berjalan sunyi, namun tak membosankan. Kiran memutuskan untuk pindah ke rumah orang tuanya sementara waktu, membawa serta beberapa pakaian dan laptopnya. Ia tidak ingin tinggal di rumah itu, rumah yang kini terasa asing. Orang tua Kiran menerimanya dengan pelukan hangat, tanpa banyak tanya. Mereka tahu, anak perempuan mereka bukan lagi wanita lemah seperti dulu. Mereka hanya ingin menjadi sandaran, bukan penghakiman. Di kamar lamanya, Kiran duduk di meja belajar yang dulu menemaninya menulis puisi remaja. Kini, ia menulis sesuatu yang berbeda, tulisan yang lahir dari luka, tapi tidak pahit. Ia tidak ingin mengutuk hakim. Ia hanya ingin menyembuhkan dirinya. Hari demi hari, ia mulai aktif kembali di komunitas menulis. Karya-karyanya semakin diperhitungkan. Beberapa penerbit kecil mulai meliriknya. Ia mulai diundang sebagai pembicara dalam beberapa diskusi daring. Nama, Kiran Prameswari, mulai terdengar di kalangan penulis indie. Namun tetap saja, setiap malam, saat semua pekerjaan selesai dan cahaya lampu mulai redup, ada sesekali peri itu kembali menyapa. Bukan karena rindu, tapi karena luka yang belum sempat ditatap utuh. Suatu hari, saat Kiran menghadiri acara peluncuran buku di sebuah kafe sastra, ia bertemu dengan seseorang. Seorang pria yang berbeda dari lelaki-lelaki yang biasa ia temui. Namanya Bayu Satriadi. Tinggi, tegap, berseragam, karena ternyata ia adalah anggota kepolisian yang kebetulan sedang menjadi narasumber di sesi keamanan digital bagi para penulis online. Bayu bukan tipikal pria genit atau flamboyan. Ia berbicara dengan tenang, jelas, dan tanpa basa-basi. Tapi ada kehangatan dalam caranya memandang, seakan matanya terbiasa menilai situasi, tapi tidak pernah menghakimi manusia. Saat acara selesai, Kiran menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih atas materinya. Pak Bayu, materinya sangat membantu, terutama soal pelindungan data pribadi. Saya pernah jadi korban peretasan waktu dulu. Bayu menatapnya dengan senyum kecil. Panggil saya Bayu saja, Mbak. Senang bisa membantu. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan lebih lanjut, boleh kirim email atau hubungi saya langsung. Kiran mengangguk. Terima kasih. Saya Kiran. Bayu tampak berpikir sejenak. Kiran Prameswari? Penulis jejak luka dalam sepi. Kiran sedikit terkejut. Kok tahu? Saya baca bukunya minggu lalu. Adik saya rekomendasikan. Kiran terkekeh kecil. Wah, dunia sempit ya. Bayu tersenyum. Atau mungkin semesta memang sedang mempertemukan kita. Ucapan itu sederhana, tapi jujur. Tak ada godaan, hanya kehangatan. Dan Kiran merasakannya. Untuk pertama kali sejak lama, ia merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai properti. Pertemuan mereka tak berhenti di sana. Beberapa minggu kemudian, Bayu menghubunginya melalui pesan singkat,
mengundangnya untuk hadir di acara pembacaan puisi yang kebetulan digelar di lingkungan kantor kepolisian tempatnya bertugas. Bayu menjadi ketua panitia. Kiran datang. Dan disinilah, jalan baru itu mulai terbuka perlahan. Bukan karena Bayu tampan atau kaya, tapi karena Bayu memperlakukannya seperti seorang perempuan yang setara. Bukan makhluk yang harus tunduk, bukan juga trofi yang harus diam. Mereka mulai sering bertukar kabar. Kadang membicarakan buku, kadang sekadar berbagi foto kucing di pinggir jalan. Hubungan mereka tidak terburu-buru, tapi alami. Kiran, untuk pertama kalinya, tidak merasa dikejar atau dikendalikan. Hingga suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman sehabis menghadiri acara pameran seni, Bayu menatap mata Kiran dan berkata dengan nada yang rendah, "Kiran, aku nggak tahu bagaimana masa lalumu, dan aku nggak ingin menekannya keluar. Tapi kalau kamu memberiku kesempatan, aku ingin jadi bagian dari masa depanmu." Kalimat itu membuat dada Kiran sesak. Bukan karena takut, tapi karena haru. Ada seseorang yang tak peduli dengan lukanya, yang tak berusaha menjadi pahlawan, hanya ingin hadir. Dan itu lebih dari cukup. Mentari pagi menelusup masuk dari sela-sela tirai kamar Kiran. Tidak seperti dulu, kini ia bangun tanpa rasa terburu-buru. Hari-harinya tidak lagi diisi dengan menunggu kabar, atau menebak-nebak suasana hati suaminya. Kini, hidupnya penuh dengan ruang untuk bernapas, tumbuh, dan tersenyum. Sudah hampir 5 bulan sejak perceraian itu. 5 bulan yang pada awalnya terasa panjang, tapi kini justru terlampaui begitu cepat. Bayu perlahan hadir sebagai sosok yang bukan hanya mengisi kekosongan, tetapi juga menuntunnya untuk kembali mencintai dirinya sendiri. Hubungan mereka tumbuh tanpa ekspektasi berlebih. Bayu tak pernah menanyakan kenapa Kiran bisa bercerai. Ia tidak memburu masa lalu. Yang dia lakukan hanyalah menjadi pendengar, teman berbicara, dan lelaki yang tahu batas. Hari-hari mereka diisi dengan kegiatan sederhana, membaca buku di perpustakaan kecil milik Kiran, berbincang di warung kopi dekat taman kota, atau sekadar jalan sore menyusuri trotoar sambil membahas cuaca. Kadang, diam saja sudah cukup, sebab dalam diam pun, mereka bisa saling memahami. "Bayu," ujar Kiran suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman yang mulai dihiasi guguran daun kering. "Terima kasih sudah sabar. Aku nggak mudah untuk didekati." Bayu tersenyum, menggenggam tangan Kiran dengan hangat. "Yang baik memang nggak mudah, Kir. Tapi begitu ketemu, semua penantian terasa layak." Kiran tersenyum kecil. Di dalam hatinya, rasa hangat mulai tumbuh perlahan. Bukan karena perlakuan manis Bayu, tapi karena ia melihat dirinya sendiri dalam tatapan lelaki itu. Perempuan yang kuat, perempuan yang layak dicintai, bukan dimiliki. Di tengah kenyamanan itu, kehidupan tetap menyisipkan ujian kecil. Kiran mulai kembali aktif sebagai penulis. Bukunya, Jejak Luka dalam Sepi, kini telah dicetak ulang. Ia mulai diundang menjadi pembicara di banyak acara sastra dan psikologi perempuan. Dan pada suatu seminar di luar kota, ia tak sengaja bertemu dengan masa lalu yang dulu begitu menyakitkan. Hakim. Lelaki itu tampak lebih kurus. Wajahnya tak setegar dulu. Saat melihat Kiran berdiri di depan ruangan sebagai pembicara utama, matanya melebar. Ia tidak pernah menyangka, perempuan yang pernah ia tinggalkan begitu saja lewat pesan singkat, kini menjadi sosok yang berdiri di panggung, dihormati, dan bahkan dipuji. Setelah seminar selesai, Hakim menghampirinya. "Kiran." Suara itu masih sama, tapi kini tanpa kuasa. Kiran berbalik perlahan, dan menatapnya. Ia tak terkejut. Dunia terlalu sempit untuk terus menghindar. "Kau kelihatan beda sekarang," ujar Hakim pelan. Kiran tersenyum tipis. "Begitulah manusia. Bisa berubah. Aku minta maaf. Waktu itu, aku tak perlu
Potong Kiran dengan lembut, namun tegas. Kau sudah mengambil keputusan, dan aku sudah melanjutkan hidupku. Kita tidak perlu membongkar luka yang sudah kering, bukan? Hakim terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Dan untuk pertama kalinya, Kiran benar-benar merasa telah menang. Bukan karena ia kini lebih sukses, atau karena Bayu menantinya di luar ruangan. Tapi karena ia mampu berdiri di depan seseorang yang dulu membuatnya runtuh, dan tidak merasa kecil sedikitpun. Di mobil, Bayu menoleh padanya. Kamu baik-baik aja? Kiran menoleh, mengangguk. Aku baik. Aku lebih dari baik. Bayu tak banyak bertanya. Ia hanya memegang tangan Kiran, menguatkan dalam diam. Dalam perjalanan pulang, di bawah senja yang mengiringi, Kiran memejamkan mata sejenak. Ia tahu hidup tidak bisa selalu sempurna. Tapi ia juga tahu, luka bukan akhir dari segalanya. Dan saat seseorang hadir tidak untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu, maka luka pun bisa menjadi jembatan menuju cinta yang lebih dewasa. Beberapa bulan setelah itu, Bayu datang ke rumah orang tua Kiran. Dengan membawa keluarganya, ia melamar Kiran secara resmi. Suasana haru mewarnai pertemuan dua keluarga. Tak ada pesta besar, hanya tawa yang hangat dan doa yang tulus. Kiran, yang dulu pernah merasa tak layak dicintai, kini berdiri mengenakan kebaya putih sederhana. Di sampingnya, Bayu tersenyum, memegang tangan yang pernah ditinggalkan orang lain, dan kini akan ia genggam selamanya. Hari itu, angin di pelataran rumah Kiran dan Bayu bertiup pelan, menyapu dedaunan kering yang jatuh dari pohon mangga di sudut taman kecil. Rumah itu tidak besar, tapi penuh kehangatan. Tiap sudutnya memantulkan cerita tentang dua jiwa yang belajar percaya, mencintai tanpa harus saling memiliki sepenuhnya. Setahun sudah Kiran dan Bayu menikah. Tidak pernah sekalipun ada bentakan di antara mereka. Jikapun ada perbedaan, itu diselesaikan dengan duduk, berbicara, dan saling mendengar. Sederhana, tapi terasa langka. Bayu memang berbeda. Ia tidak menyuruh, hanya mengajak. Tidak memaksa, hanya merangkul. Dan Kiran kini benar-benar hidup dalam arti yang sebenarnya. Ia tak lagi berjalan dengan bayang-bayang masa lalu. Ia punya langkah sendiri, arah sendiri, dan seseorang yang berjalan di sampingnya, bukan di depannya. Pagi itu, seperti biasa, Bayu bersiap berangkat tugas. Ia mengenakan seragam dinasnya, rapi dan gagah. Kiran menatap suaminya dengan senyum kecil, rasa syukur yang tak henti menari di hatinya. Biar aku antar ke mobil, ujar Kiran sambil mengambil jaket milik Bayu. Bayu menoleh, mencium kening istrinya sebelum membuka pintu. Kamu tuh ya, istri jenderal banget. Padahal aku cuma polisi biasa. Kiran tertawa kecil. Biasa di mana? Kamu ganteng, baik, sabar, dan yang paling penting, gak pernah main WhatsApp buat hal-hal gak penting. Bayu tertawa. Sindirannya lembut tapi nyesek. Sayang. Mereka berpelukan singkat sebelum Bayu masuk ke dalam mobil dan melaju. Kiran berdiri di depan pagar rumahnya, menatap punggung mobil suaminya yang menjauh. Hatinya hangat, damai. Namun diam-diam, sebuah kabar kembali mengetuk kehidupannya. Beberapa hari sebelumnya, salah satu sahabat lamanya, Intan, datang berkunjung ke rumah. Kir, kamu tahu nggak, si Hakim sekarang tinggal di kota ini, ujar Intan saat mereka duduk santai di teras. Kiran hanya menoleh sebentar, lalu kembali memandangi taman depan. Dia kerja di salah satu perusahaan properti besar. Aku dengar-dengar dia baru cerai juga sama istri keduanya. Kali ini, Kiran tidak memberi reaksi berlebihan. Hanya anggukan kecil, seperti sedang mendengar berita cuaca. Dia sempat nanyain kamu. Loh? Kiran menoleh. Tatapannya datar. Untuk apa? Intan terdiam, lalu menunduk. Nggak tahu.
Tapi, dia kelihatan nyesel banget. Katanya hidupnya hancur setelah kamu pergi. Kiran tersenyum tipis. Aku nggak pergi, Tan. Dia yang suruh aku pergi. Bedanya, aku benar-benar pergi dan nggak balik lagi. Namun hidup memang tak pernah memberi ruang tenang terlalu lama. Beberapa hari kemudian, saat Kiran hendak mengisi acara di sebuah kampus sebagai pembicara tamu, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya duduk di baris kedua. Hakim. Ia terlihat berbeda. Lebih dewasa dari segi penampilan, tapi matanya masih menyimpan banyak penyesalan. Setelah acara, Hakim menunggunya di luar ruangan. Kiran tak bisa menghindar. Ia memilih menghadapi. Kiran, sapa Hakim pelan, suaranya seperti terseret waktu. Hakim, jawab Kiran datar. Aku ingin bicara. 5 menit saja. Boleh. Kiran menatapnya sejenak. Di sini saja. Aku nggak punya waktu lama. Hakim menghela napas, lalu menatap mata Kiran. Mata yang dulu sering menangis karenanya. Aku salah, Kir. Semua yang kulakukan ke kamu bodoh. Dulu aku pikir aku bisa menemukan yang lebih baik. Tapi ternyata, nggak ada yang bisa seperti kamu. Nggak ada yang setia, sabar, dan kuat seperti kamu. Kiran hanya diam. Aku minta maaf. Dari hati yang paling dalam. Kiran menunduk sesaat. Kemudian, dengan suara lembut tapi penuh kekuatan, ia berkata, maaf sudah lama kuberikan, Hakim. Tapi rasa hormat? Itu kamu yang hilangkan sendiri. Hakim tampak terpukul. Kiran melanjutkan, aku sudah menikah. Dengan lelaki yang tidak hanya mencintaiku, tapi juga menghargai dan menghormati aku. Jadi, apapun yang ingin kamu perbaiki dari masa lalu, simpanlah untuk dirimu sendiri. Aku sudah selesai. Hakim tertunduk. Kata-kata Kiran bagaikan tamparan paling keras. Bukan karena kasar, tapi karena benar-benar nyata. Di rumah, Bayu duduk di sofa sambil membaca laporan dinas. Ketika Kiran datang, ia hanya menoleh dan tersenyum. Acara lancar, tanyanya. Kiran duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahu Bayu. Lancar. Dan, aku ketemu mantanku. Bayu menoleh, lalu menggenggam tangan istrinya. Kamu baik-baik saja. Lebih dari baik. Aku baru sadar. Aku nggak lagi punya dendam. Nggak ada luka yang butuh sembuh. Aku sudah benar-benar bebas. Bayu tersenyum, mencium pelan tangan Kiran. Kamu perempuan paling luar biasa yang pernah aku kenal, Kir. Dan malam itu, mereka duduk di teras rumah, berdua, di bawah langit yang mulai gelap. Tak ada bintang yang mereka cari. Tak ada masa lalu yang perlu diingat. Hanya ada hari ini, dan esok yang ingin mereka bangun bersama. Setiap rumah tangga yang bahagia, entah disadari atau tidak, selalu menarik mata, dan kadang, menyalakan api kecil di hati mereka yang tak mampu menerima kebahagiaan orang lain. Bagi sebagian orang, Kiran dan Bayu terlalu sempurna. Kiran yang dulu dikenal sebagai wanita yang ditinggal suami, kini berdiri sebagai perempuan yang dikagumi, menginspirasi, dan tetap membumi. Ia aktif dalam kegiatan sosial, menjadi penggerak komunitas perempuan, dan bahkan beberapa kali tampil dalam seminar kampus membahas tentang ketahanan diri dan healing mental secara emosional. Bayu, di sisi lain, dikenal sebagai polisi muda yang bukan hanya berwibawa, tapi rendah hati. Ia tak pernah menunjukkan status sosial atau kekayaannya. Tetap tinggal di rumah yang sederhana, mengendarai mobil biasa, dan lebih suka naik motor ketika tugas. Namun di balik semua itu, bisik-bisik kecil mulai bermunculan. Aduh, si Kiran ya, beruntung banget dapat suami polisi kaya. Dulu ditinggalin aja sampai viral, sekarang pamer suami baru. Kayaknya mereka suka banget upload kemesraan, ya? Biar semua mantan tahu atau gimana sih?
Aku dengar-dengar, dia tuh sebenarnya nyari suami buat balas dendam, bukan karena cinta. Kiran tahu soal bisikan-bisikan itu. Ia bukan perempuan bodoh. Ia bisa merasakan saat seseorang memeluknya dengan senyum palsu, atau ketika pujian hanya kamuflase dari rasa iri. Tapi, ia tidak bereaksi. Ia memilih diam. Karena ia tahu, hidupnya bukan untuk menjawab semua tuduhan. Hidupnya cukup dijalani dengan bahagia. Dan itu sudah jadi pembalasan paling anggun. Namun, tidak semua fitnah bisa disikapi dengan diam. Apalagi ketika nama Bayu mulai diseret-seret. Awalnya hanya selebaran tak bernama yang disebar diam-diam di kompleks tempat mereka tinggal. Polisi muda dapat istri janda viral demi popularitas, bukan karena cinta. Semua ini drama belaka. Bayu yang pertama kali melihat selebaran itu di mobil dinasnya. Ia membaca pelan-pelan, dan bukannya marah, ia justru menunduk lama. Malam itu, ia pulang lebih awal. Kiran tengah menyiapkan dokumen untuk presentasi komunitas ketika Bayu duduk di depannya, meletakkan selebaran itu tanpa suara. Kiran membaca, lalu menutup matanya sejenak. Akhirnya sampai juga ke tahap ini, ucapnya pelan. Bayu mengangkat wajah istrinya dengan lembut. Aku minta maaf, Kir. Harusnya aku lebih hati-hati. Mungkin mereka pikir aku cuma mau panjat sosial dari kamu. Atau kamu panjat sosial dari aku. Kiran tersenyum samar. Kita terlalu damai, Bayu. Itu mengganggu orang yang tak bisa menerima kedamaian. Apa kamu mau kita pindah rumah? Cari tempat yang lebih tenang. Kiran menggeleng. Kalau kita pindah karena tekanan, mereka menang. Dan aku bukan perempuan yang suka kalah oleh omongan. Bayu mengangguk. Rasa bangganya makin tumbuh. Aku akan selidiki siapa yang menyebarkan ini. Tapi kamu jangan khawatir. Selama aku masih punya nama baik, aku akan melindungi kamu dan nama kamu. Namun malam itu tak selesai dengan hanya diskusi. Di media sosial, sebuah akun anonim mengunggah potongan foto Kiran yang diedit seolah-olah ia sedang berbicara mesra dengan seorang pria lain. Captionnya penuh tuduhan. Begini ya kalau pernikahan cuma buat pelarian. Ternyata si mantan istri ditinggal suami dulu tuh ada alasannya. Postingan itu viral. Banyak yang membela, tapi tidak sedikit pula yang ikut mengomentari dengan pedas. Nama Kiran kembali naik, bukan karena prestasinya, tapi karena fitnah. Bayu melihat itu semua tengah malam, saat Kiran sudah tertidur. Ia duduk di ruang tamu, memandangi layar ponselnya dengan rahang mengeras. Lalu ia berdiri, mengenakan jaket, dan pergi. Pagi harinya, Kiran terbangun sendirian. Bayu tak ada. Ponselnya hanya meninggalkan satu pesan. Aku harus jaga nama kamu. Biar aku yang urus. Kamu cukup istirahat, ya. 3 hari kemudian, sebuah konferensi pers kecil diadakan oleh pihak kepolisian. Bayu yang memimpin. Dengan nada tegas tapi santun, ia menyampaikan bahwa kasus penyebaran hoaks terhadap istrinya kini resmi ditangani sebagai pelanggaran UU ITE. Ternyata, pelakunya adalah seorang warga kompleks yang dikenal ambisius, namun sering merasa tertutupi oleh kehadiran Kiran dalam komunitas sosial. Dia tak tahan melihat nama Kiran sering disebut-sebut sebagai tokoh perempuan inspiratif. Aku hanya ingin dia turun, agar orang lain juga punya kesempatan, kata pelaku dalam berita yang tersebar. Kiran yang melihat berita itu di rumah, tak bisa menahan haru. Ia tak marah, tapi perasaan dikhianati oleh orang yang pernah satu meja dalam rapat komunitas, tetap terasa menyakitkan. Ketika Bayu pulang, Kiran hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Lalu ia memeluk suaminya erat. Terima kasih. Karena kamu bukan hanya mencintaiku, tapi juga melindungi kehormatanku, bisiknya pelan. Bayu mengusap punggung istrinya. Dan kamu, bukan hanya wanita kuat, tapi juga wanita yang pantas dihormati.
Kalau cinta tidak dibarengi rasa hormat, itu cuma obsesi. Dan aku tak pernah ingin kamu jatuh ke tangan orang seperti itu lagi. Langit Jakarta sedang muram. Awan gelap menggantung rendah, seolah mencerminkan suasana hati Hakim yang tak menentu. Di sebuah apartemen mewah di daerah Kuningan, pria itu duduk di balkon lantai 21, menatap kosong ke arah jalanan ramai di bawah sana. Dulu, ia begitu yakin dengan pilihannya. Saat menalak Kiran lewat WhatsApp, tanpa penjelasan, tanpa keberanian untuk menatap mata perempuan yang sudah menemaninya dari nol, ia merasa seperti pria kuat. Pria yang punya kendali atas hidupnya. Tapi siapa sangka, keputusan itu menjadi awal dari kehancuran yang perlahan tapi pasti merangsek hidupnya. Awalnya, ia merasa bebas. Ia bersama wanita baru yang lebih muda, lebih menggoda, dan katanya, lebih memahami. Tapi ternyata, yang ia dapat bukanlah cinta yang mengakar, melainkan permainan yang dangkal. Wanita itu pergi setelah tahu Hakim tak punya apa-apa seperti yang ia kira. Rumah peninggalan orang tua pun sudah digadaikan untuk menutupi gaya hidup mewah yang semu. Sekarang, Hakim hidup sendiri. Sendirian. Dalam ruang besar yang sepi. Satu-satunya temannya adalah botol minuman keras dan layar ponsel yang setiap malam menampilkan sosok yang tak pernah bisa ia hapus dari ingatannya. Kiran. Ia mengikuti media sosial Kiran diam-diam. Melihat bagaimana mantan istrinya itu kini berdiri tegar. Cantik, tenang, berwibawa. Matanya bersinar, senyumnya penuh rasa syukur. Dan yang lebih menusuk, ada pria lain di sampingnya. Pria yang menggenggam tangan Kiran seperti menjaga harta karun. Bayu. Nama yang kini mulai dikenal publik. Polisi muda inspiratif. Calon tokoh yang digadang-gadang akan jadi pemimpin wilayah. Dan dia, kini suami dari wanita yang pernah Hakim sia-siakan. Hakim menghela napas panjang. Tangannya bergetar saat menggenggam gelas kopi yang sejak tadi tak ia sentuh. Aku terlalu sombong. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Dulu, ia kira Kiran tak akan bisa hidup tanpanya. Bahwa Kiran hanya wanita biasa yang tak punya arah jika ia tinggalkan. Tapi ternyata, justru dirinya yang kini kehilangan arah. Suatu hari, Hakim tak tahan lagi. Ia pergi ke salah satu acara komunitas sosial yang dihadiri Kiran. Ia berdiri jauh di belakang, menyamar dengan masker dan topi. Hatinya berdebar saat melihat Kiran berdiri di panggung, memimpin diskusi tentang kekuatan perempuan bangkit dari keterpurukan. Ucapannya kuat, lugas, tapi lembut. Di sana, ia tak hanya melihat Kiran, tapi juga Bayu, yang datang menghampiri Kiran usai acara. Mengambil alih mic sebentar, dan mengatakan dengan suara hangat, "Saya adalah saksi hidup dari ketegaran seorang wanita luar biasa. Dan saya bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanannya. Bukan untuk menyelamatkan, tapi berjalan berdampingan." Semua orang bertepuk tangan. Tapi dada Hakim terasa nyeri. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Wanita yang pernah ia pandang sebelah mata, kini dipuji, dihormati, dikagumi. Sementara dirinya, si pria yang dulu merasa paling berkuasa, hanya mampu berdiri di kerumunan, tanpa nama, tanpa arti. Setelah acara selesai, Hakim tak sanggup menahan dirinya. Ia mengikuti Kiran dari jauh, menunggu saat yang tepat untuk bicara. Tapi belum sempat ia mendekat, Bayu sudah lebih dulu menggandeng tangan Kiran, membawanya masuk ke dalam mobil mereka, lalu pergi. Hakim hanya bisa berdiri di tepi jalan, menatap mobil itu menjauh, membawa pergi perempuan yang dulu ia campakkan dengan begitu mudahnya. Dan untuk pertama kalinya, Hakim menangis. Beberapa hari setelah itu, Hakim mencoba memberanikan diri mengirim pesan. "Kiran, bolehkah kita bertemu sebentar? Aku hanya ingin meminta maaf." Pesan itu dikirim pukul 23.15. Tapi centangnya hanya satu. Kiran tak lagi memakai nomor lama.
Ia tak meninggalkan jejak untuk masa lalu. Hakim menghela napas. Di saat itu juga, ia sadar, permintaan maafnya takkan pernah cukup untuk menghapus luka. Karena terkadang, hidup tak memberi kesempatan kedua bagi mereka yang menyia-nyiakan yang pertama. Sementara itu, di sisi lain kota, Kiran duduk bersama Bayu di ruang tamu. Di tangannya, sebuah surat undangan seminar dari universitas ternama. Ia diundang sebagai pembicara utama dalam forum nasional. Bayu memandangnya dengan bangga. Lihat kamu sekarang, Kir. Siapa sangka dari seorang perempuan yang disakiti, jadi wanita yang dicari untuk menginspirasi. Kiran tersenyum tenang. Dan siapa sangka, pria yang dulu cuma aku doakan dalam sujudku, sekarang duduk di sampingku. Mereka saling pandang. Tak perlu banyak kata. Karena cinta sejati, memang tidak perlu banyak alasan. Udara Bandung pagi itu dingin dan jernih, seolah alam sedang merayakan sesuatu. Di atas sebuah bukit kecil di Lembang, berdiri rumah bernuansa kayu modern yang dikelilingi taman bunga mawar putih dan merah muda. Di teras rumah, Kiran duduk sambil memeluk secangkir teh hangat, menatap lembut ke arah taman yang baru saja disiram embun pagi. Ia telah memilih untuk tinggal di sini bersama Bayu setelah menikah 1 tahun yang lalu. Kota ini memberikan ketenangan, jauh dari keramaian Jakarta dan segala luka yang dulu pernah ia alami. Kehidupan barunya terasa seperti awal yang damai setelah badai panjang. Bayu muncul dari balik pintu dengan senyum mengembang, mengenakan kaos hitam dan celana santai, rambutnya sedikit berantakan. Ia mendekat dan mengecup pelipis Kiran dengan lembut. Ada surat datang tadi pagi dari pengacara, katanya ringan. Kiran menoleh. Surat apa? Bayu menyerahkan amplop putih itu. Di sana tertulis, Hakim Ramadan, surat permohonan maaf resmi. Pernyataan tidak akan mengganggu lagi. Kiran menatap amplop itu dalam diam. Hatinya tenang. Tak ada lagi gejolak marah atau sakit. Yang tersisa hanya rasa selesai. Surat itu bukan sesuatu yang ia tunggu, tapi ia tahu, itu adalah lembar terakhir dari buku lama yang tak akan ia baca lagi. Buka atau buang? Tanya Bayu pelan. Kiran tersenyum, lalu berdiri. Ia berjalan ke arah tungku pembakaran kecil di sudut taman. Dengan gerakan lembut, ia meletakkan surat itu ke dalam bara, dan perlahan membiarkannya terbakar. Tak ada dendam, tak ada air mata. Hanya ada rasa syukur karena akhirnya, semua telah berakhir. Sementara itu, Hakim duduk di ruang konseling. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ia sudah menjalani sesi terapi selama 3 bulan, mencoba menyembuhkan dirinya dari luka batin yang ia ciptakan sendiri. Hidupnya kini lebih sederhana. Ia menyewa kamar kecil di rumah kontrakan pinggir kota, bekerja paruh waktu sebagai pengelola gudang. Tak ada lagi gaya hidup tinggi, tak ada wanita-wanita muda, tak ada pesta. Yang tersisa hanya kenyataan. Ia menatap foto Kiran yang masih ia simpan, bukan karena belum move on, tapi karena itu satu-satunya pelajaran hidup terbesar yang ia punya. Dan hari itu, setelah menerima kabar bahwa suratnya tak dijawab, ia akhirnya menyadari, pengampunan bukan selalu berarti penerimaan kembali. Kadang, itu hanya penanda bahwa seseorang sudah benar-benar merdeka darimu. Kembali ke Lembang. 3 bulan kemudian, Kiran berdiri di panggung besar di acara Women Rising Conference sebagai pembicara utama. Ia mengenakan kebaya modern berwarna biru langit, tampak anggun dan penuh wibawa. Seluruh ruangan sunyi saat ia berbicara. Dulu, aku sempat berpikir bahwa hidupku hancur hanya karena satu orang memilih meninggalkan aku. Tapi ternyata, yang membuat hidup kita berarti bukan siapa yang meninggalkan, tapi bagaimana kita memilih untuk tetap berdiri. Kita semua punya luka, tapi jangan biarkan luka itu mendikte hidup kita. Bangkitlah, karena kita pantas bahagia. Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta menitikkan air mata.
Dari barisan kursi depan, Bayu berdiri memberi semangat. Tatapan mereka bertemu. Kiran tersenyum kecil. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, perjuangan belum berakhir. Tapi setidaknya, ia tahu kini, ia tidak sendiri. Beberapa tahun kemudian, rumah mereka di Lembang menjadi tempat terapi bagi perempuan korban kekerasan dan penelantaran. Kiran dan Bayu mendirikan yayasan, memberi ruang aman dan peluang baru bagi mereka yang dulu merasa tak punya pilihan. Kiran kini bukan hanya istri dari seorang polisi yang dihormati, tapi juga sosok inspiratif yang diundang ke berbagai negara untuk berbicara. Namun tetap, ia memilih hidup sederhana, menanam bunga, memasak di dapur, dan duduk bersama Bayu di sore hari, menertawakan hal-hal kecil. Di sudut taman rumah itu, sebuah batu kecil berdiri dengan ukiran sederhana. Luka bukan akhir cerita. Ia hanya jendela menuju cahaya. Dan begitulah, kisah ini bukan tentang balas dendam, bukan tentang pembuktian pada dunia, tapi tentang bagaimana seorang wanita bangkit dari luka, berjalan melalui gelap, dan akhirnya sampai pada cinta yang pantas ia terima. Dalam hidup, kita tak bisa menghindari luka. Kadang luka itu datang dari orang yang paling kita percaya, dari tempat yang paling kita andalkan. Tapi ingatlah, luka bukanlah takdir. Ia hanya bagian dari perjalananmu. Jangan biarkan perlakuan buruk seseorang mendefinisikan siapa dirimu. Kamu berharga. Kamu layak bahagia. Jangan takut berjalan sendiri untuk sementara waktu, karena kadang, dalam sepi itu, kamu akan menemukan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika kamu pernah disakiti, ditinggalkan, diremehkan, jangan buru-buru membalas dengan kemarahan. Bangkitlah dengan elegan, ubah rasa sakit menjadi pijakan. Jadikan dirimu versi terbaik, bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi karena kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih indah. Dan bila suatu hari cinta yang tulus datang, jangan takut menerimanya. Karena tidak semua orang seperti dia yang menyakitimu. Kadang, cinta terbaik datang setelah kita benar-benar mencintai diri sendiri. Terima kasih telah menyusuri setiap bab bersama Kiran. Cerita ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentangmu. Tentang kita semua yang pernah merasa hancur namun memilih untuk bangkit. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah merasa sendiri. Kamu tidak sendiri. Dengan pelukan hangat dari kata-kata ini, semoga kisah ini menguatkanmu. Sampai kita bertemu lagi di kisah selanjutnya.